Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Cancer. Nama lengkap saya Sophan Prayogi. Asli saya dari Majalengka, Jawa Barat. Saya akan bercerita banyak tentang kehidupan saya dari mulai anak-anak mungkin sampai saat ini, dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya ceritakan bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Baik, saya mulai dari cerita saya masa kecil. Saya dibesarkan oleh sebuah keluarga. Bapak saya seorang guru, kepala sekolah SD di daerah Majalengka, ya daerah Rajagaluh juga. Dan ibu saya seorang tata rias, rias pengantin dan salon. Masa itu hidup di daerah Majalengka itu daerah kampung ya, yang masih belum ada listrik, TV aja nggak ada ya. Dari bapak saya seorang guru itu termasuk orang yang cukup berada ya, apalagi dengan ada TV. Nyetel TV itu dari pagi sampai malam, itu udah kayak bioskop, penuh rumah sampai nggak kebagian pada nonton di luar jendela. Itu dari SD, sekolah di daerah sebuah desa terpencil ya, desa Waringin. Naik kendaraan ke situ aja belum ada, jadi kita naik delman, kendaraan satu-satunya delman. Desanya kayak terpencil gitu apa, masih pesawahan, perkampungan, air aja susah. Sampai dengan kelas 4 SD kemudian pindah ke masih daerah Majalengka tapi daerah Rajagaluh, daerah Kumbung. Nah, ini tempat kelahiran saya. Ya, kemudian lulus SD, saya melanjutkan di SMP Negeri Rajagaluh. Ya, apa kabar teman-teman SMP Negeri Rajagaluh? Lulus 3 tahun. Nah, ini mulai babak sejarah kehidupan yang terasa banget ya. Karena dari kecil sampai umur 3 SMP sampai lulusnya tahun 1991, kehidupan itu kehidupan yang menyenangkan ya, keluarga yang harmonis. Dan tiba-tiba kelas 3 ya, kelas 9 kalau sekarang ya, itu tiba-tiba datanglah prahara yang menimpa keluarga bapak saya ya. Hancur ya, bapak saya kemana, ibu saya kemana, saya kemana, yang pada akhirnya saya lulus SMP yang harusnya melanjutkan sekolah, saya tidak bisa. Padahal ya saya cukup lumayan, nilai-nilai bagus, selalu dapat ranking, sampai sekolah SMA aja masuk, SMA Negeri Majalengka yang sekolah favorit masuk. Cuma saya karena saat itu sudah daftar ke SMA Negeri Rajagaluh dan sampai tidak bisa karena cuma masalah nyari uang. Mungkin saat itu cuma 70.000 kalau nggak salah. Itu bapak saya tidak bisa mengusahakan, sana sini pinjam tidak bisa. Yang pada akhirnya saya gagal untuk melanjutkan sekolah. Saya tidak sekolah. Ya, lulus SMP saya tidak sekolah. Ya, patah semangat mungkin ya, karena tidak menyangka sedang keadaan keluarga bapak saya broken home ya, yang semua terpecah. Tapi saya saat nganggur gitu, saya ditawari kerjaan ya, di pabrik rotan bagian pernis ya, beberapa mungkin nggak nyampe setahun. Kemudian saya diajak, masih saudara ya, masih saudara,
ke Jakarta untuk jadi tukang kredit ya. Karena saat itu memang anak-anak muda Majalengka merantau, banyak yang merantau itu ya, kalau nggak bangunan ya kreditan, hampir semua ya, kampung tuh kosong karena anak-anak mudanya ya pada merantau ke Jakarta. Nah saya pun ke Jakarta awal mula merantau masih tahun 91 itu ke daerah Kampung Bugis, daerah Kembangan, Puri Kembangan ya. Itu saya merantau dagang sana sini, punya orang sih ya, sebenarnya bantuin orang, jadi saya bekerja ke dia. Belajar belanja ke Tanah Abang tuh, Enci apa kabar Enci, ke Jembatan 5 ya. Selain di Jakarta kemudian di Bogor ya, daerah Bogor, Meruya juga pernah ya, Meruya seputar Meruya terus Pamulang ya. Sampai pada akhirnya saya sekitar 4 tahun saya nganggur setelah lulus SMP itu, hanya cuma itu kerja kayak gitu. Dari 91 sampai dengan 95 saya jadi tukang kredit ya, kadang sering dipanggil Ujang ya. Mungkin Pak kabar tetangga-tetangga di daerah Bugis Kembangan ya, mungkin sudah pada dewasa ya, mungkin dulu manggil saya si Ujang ya. Tidak sangka kalau sekarang menjadi seperti ini, jadi guru ya. Dulu mungkin cuma tukang kredit. Dari tahun 95 sampai dengan tahun 1998 saya itu sekolah lagi. Jadi saat itu kakak saya baru nikah, kemudian dia mungkin mikir ke adiknya ya. Jadi dia akhirnya ngajakin saya untuk sekolah lagi. Yang pada akhirnya saya nurut ya, karena ya bagaimana kita seorang laki-laki kalau cuma ijazah SMP ya, kita akan nanggung keluarga. Kalau cuma dengan ijazah SMP bagaimana kehidupannya. Akhirnya saya ya dengan berat hati meninggalkan semua kreditan tadi. Tahun 95 saya ke Bekasi dan sekolah lagi, yaitu sekolah STM ya. Jadi saat itu saya daftar ke sekolah STM 1 di Cibitung, Bekasi, persis perapatan lampu merah arah tol Cibitung. Karena persyaratan diantaranya adalah ada umur, mungkin ya umur, terus ada akte yang saya memang selama merantau kan saya nggak ngurusin hal-hal kayak gitu, jadi nggak punya. Jadi saya nggak bisa masuk ke STM 1. Tapi di depannya seberangnya itu yang arah ke tol itu ada STM namanya Wijaya Kusuma, dan kebetulan saya diterima di sana. Cuman saya merasa ya itu pelajarannya ternyata keren banget, karena setelah saya kesininya kerja-kerja di perusahaan, ternyata semua yang ada, ilmu yang ada di dari sekolah STM itu ada semua, ketemu semua ya. Saya lihat STM 1 cuma produksi, pemetaan sama otomotif mungkin ya jurusannya. Nah saya pas lihat di swasta itu di Wijaya Kusuma itu mesin tenaga ya. Di dalamnya ternyata pas belajar dari mulai kelas 1 sampai 3 itu lain-lain materinya. Kelas 1 itu ada saya diajari teknik tenaga listrik ya, kerja bangku ya, sampai kelas 3 itu lain-lain. Ada otomotif, ada pengepasan, ada pemesinan, ada apa bubut gitu. Terus otomotif ya, kemudian ada plat dan las ya, ada pengujian logam. Jadi saya merasa itu lengkap sekali ya ilmu-ilmunya. Dan saya merasa sekolah Wijaya Kusuma dulu keras banget. Jadi ini hasil mungkin tamparan, tapi ya membuat ini sukses ya. Dulu saya ingat banget salah satu anak misalnya itu bisa sekelas yang kena wah pak, tapi udah biasa ya. Kita apalagi didikannya seperti itu
di Wijaya Kusuma, alhamdulillah apa namanya keras, tapi ya hasilnya memang, apalagi selama 3 tahun itu saya 95 sampai 98 keadaan negara kita tuh yang memang dari mulai 96 itu terjadi krisis moneter. Wah, di mana-mana semua orang bangkrut. Mungkin teman-teman saya yang waktu kreditan pun bangkrut. Ya, banyak yang hancur usahanya. Terus saya saat itu juga selama sekolah itu pun itu namanya tawuran bisa sehari 3 kali. Udah kayak minum obat ya. Jadi saya sebenarnya bukan kalau disebut saya nakal gitu, saya tukang berantem. Aduh, saya justru terbalik, saya tuh selalu menghindari tawuran. Cuman ya apalagi saat berangkat ya, baru berangkat cuma karena pakai seragam sekolah saya udah langsung dijegat orang ya, udah pada bawa senjata tajam ya. Ya kita naik helm udah dijegatin, di sweeping gitu. Naik 3 perapat juga sama ya, diberhentiin beberapa pelajar, dihancurin mobilnya, sering banget saya hancur ya. Jadi apalagi di lampu merah arah tol Cibitung, waduh itu sering banget ya, bisa sering ya. Dalam situasi seperti itu saya sekolah. Terus 98 itu justru negara kita lagi kacau-kacaunya, sampai terjadi kerusuhan pun itu ya pas lulusan kita ya. Di mana-mana terjadi pembakaran, kerusuhan, waduh pembunuhan, mal-mal penjarahan itu ya, sampai banyak mayat bergelimpangan lah di mana-mana. Ya alhamdulillah saya lulus STM periode 98 sampai 2002. Saya itu jadi lulus STM saya nggak langsung kerja. Saat itu ditawarin bantuin kantin ya di PT Sony. Kebetulan kakak saya apa ya itu nanam saham lah. Jadi ngasih modal gitu ya. Nah saya ikut bantuin di kantin tersebut ya. Ini tangan sampai banyak yang bekas-bekas ini kena tutup botol minuman tuh, apalagi ngelayanin banyak karyawan PT Sony dulu ya. Jadi saya jadi pelayan. Terus ingat banget saya bawa baki isi makanan ya, nasi gitu dan sayur-sayuran sampai penuh gitu itunya piringnya, ngeri banget, kepleset ya. Nah kemudian saya ada panggilan kerja ya, ada saat itu ada dari Bristol, ada dari Federal Motor, ada dari PT lain lah, beberapa panggilan pekerjaan. Tapi saya kebetulan, jadi saya itu tinggal dengan kakak di daerah dulu awal Cikarang, awal masuk STM tuh. Kemudian pindah ke daerah SKU ya. Apa kabar teman-teman SKU, Agung dan kawan-kawan di Japu Band, Jackstone ya, dan dulu Fish Band, di situ saya merintis band. Ya jadi saya di SKU itu udah tinggal dengan kakak. Nah kakak ini punya temen di kantornya dia di perusahaan PT Intermik Perkasa, kebetulan itu direkturnya ya. Nah terima kasih Pak Willy Yonathan ya, berkat beliau juga saya bekerja di perusahaan temennya ya. Jadi saya waktu itu di rumah kedatangan tamu Pak Willy Yonathan itu direktur PT Intermik, yang nanyain ya ya gitu lulus udah Pak gitu. Terus gimana mau kerja? Ya sih Pak mau cari pengalaman ya gitu ya. Kemudian Pak Willy Yonathan itu ngasih memo, cuma tulisan segede gini kertas, PT GSS, terus Humphrey, tulisannya tuh Humphrey kalau packing. Nih cari teman saya katanya gitu, bilangin dari saya katanya gitu. Udah cuma itu amanatnya. Nah saya tuh ceritanya itu alamat pabriknya di daerah Tangerang. Nah sekarang saya belum pernah ke Tangerang tuh. Ya maksudnya ada tujuan ke Tangerang ngapain dia, dan belum tahu kemana. Cuma taunya mobil jurusan Tangerang. Oh mobil aja itu saya suka ngeliat gitu. Nah selama saya di STM itu saya
itu di tetangga samping persis nempel dengan rumah kakak saya itu ada seorang Cina Islam ya, Pak Topik dan Mbak Mei itu tetangga. Nah saya itu selama sekolah itu sering diminta bantuan oleh Pak Topik itu. Nah Pak Topik itu dia seorang apa ya, penyalur biji plastik. Jadi saya diminta tolong sama dia. Saya itu selalu ngikut ngawal mobil kontainer yang memuat biji plastik, dan itu dikirimnya ke daerah Tangerang, Cikupa, Bitung, ya Cimone. Ya, dan saya itu taunya ke Tangerang tuh itu. Jadi saya nggak nyangka kalau tahu-tahu saya kesininya nanti kerja di Tangerang. Ya, saya mendadak waktu itu tadi bantuin Pak Topik. Saya kalau sore pulang sekolah terus diminta gitu ada kita nganter barang ke ini ke Tangerang kayak gitu. Jadi ngambil barang dari Priuk, dari kapal itu pakai mobil kontainer, terus bawa kirim ke perusahaan. Nah saya bagian ngitung orang yang ngangkutnya, ya. Jadi ngitung orang yang ngangkut berapa dikasih uang berapa. Gitu. Terus saya juga ngambil fakturnya, faktur penjualan itunya. Kalau uangnya mungkin saya nggak tahu, mungkin ditransfer ke Pak Topik. Nah setiap pulang saya dikasih uang oleh Pak Topik. Jadi saya dapat jajan ya banyak. Padahal kalau saat itu loh saya tuh paling dikasih jajan oleh kakak saya paling nggak jauh dari 1.500. Itu pun merasa gede banget dulu. Ya karena apa? Kalau naik angkot, naik 3/4, naik help itu paling dari hitungan Cikarang Bekasi aja cuma 100 perak kalau pelajar. Ya kalau help mungkin 500 perak. Gitu. Jadi uang 1.500 itu besar dulu. Ya. Nah saya saat itu dikasih Pak Topik banyak uangnya, bukan 1.500 lagi. Mungkin sekarang jutaan. Ya. Nah jadi nah saat itu saya kenal Tangerang tuh itu pas nganter-nganter biji plastik. Kemudian saya tadi setelah dapat memo saya tuh ke Tangerang. Nah, itu saya naiknya awal malah saya taunya dari Cempaka Putih. Jadi saya ke Pulau Gadung dulu, baru naik di Cempaka Putih itu ada mobil aja lewat. Nah saya baru naik ke Tangerang. Terus ke Tangerang turun di Terminal Cimone. Terus saya nggak tahu kemana, pokoknya saya nyari nanya-nanya. Terus saya naik mobil angkot biru telur asin tuh yang 01 yang jurusan Jatake. Saya naik mobil itu sambil nanya-nanya ke supir nyari PT GSS di mana adanya. Nah mereka pun nggak tahu, cuman dia bilang coba deh daerah Jatake banyak itu pabrik-pabrik katanya. Siapa tahu daerah situ. Jadi saya akhirnya diturunin oleh supir itu di daerah Jatiuwung. Nah, pinggir jalan tuh saya jalan terus. Dan itu saya sebenarnya berangkat ke Tangerang tuh dari pagi. Dari jam 7 sampai jalan itu aja nggak terasa saya sampai jam 5 sore loh. Nah pada saat di sebuah gang toto ada tubrukan motor. Nah saya nolongin yang pada kecelakaan itu dengan orang-orang gitu ya. Wah, setelah mereka semua udah pada pergi, udah pada selesai itu kecelakaannya, terus saya di pinggir jalan ngobrol sama orang. Terus pas ngobrol-ngobrol tentang kecelakaan itu, terus ditanya saya, "Mang Mas sedang apa?" Ini saya bilang saya tadi lagi jalan di sini, lagi nyari-nyari kerjaan, nyari perusahaan gitu. "Oh emang nyari apa? Nyari PT apa?" katanya. "Ini nyari PT GSS." Oh langsung dia tunjuk, "Itu Mas," katanya, seberang itu PT GSS katanya. "Ini di gang ini, tinggal itu deket," katanya PT GSS. Nah akhirnya saya ke PT itulah naik ojek. Nah naik ojek itu ternyata deket ya. Tukang ojeknya mau nungguin katanya. "Udah Mas," katanya, "nanti mau pulang kemana?" Saya bilang ke Bekasi. "Udah nanti ke depan lagi sama saya aja," katanya, "saya tungguin ya." Nah akhirnya ditungguin sama tukang ojek itu. Cuman akhirnya saya bayar karena saya tadi nggak jadi naik ojeknya. Nah saya masuk terus ke satpam. Nah saya nanya ke satpam itu, saya mau ketemu dengan saya nyebut itu Pak Humphrey ya, Pak Humphrey kalau parking. Satpamnya kaget sampai bangun. "Nah ada apa Mas?" kata gitu. "Itu direktur kami." Waduh saya lebih kaget lagi karena saya nggak tahu kalau
yang di memo itu seorang direktur perusahaan itu. Saya kaget juga, aduh ya terlanjur lah saya. Akhirnya saya bilang, ini saya dapat memo dari temannya Pak Willy. Tunggu sebentar mas, kata dia, kata satpamnya. Terus satpamnya ke dalam. Nah pas ke dalam, dia itu ternyata manggil yang datang itu ke sininya. Kan saya kerja di situ, saya kenal, ada Bu Elizabeth, ada Pak Kasino, ada manajer produksi, ada manajer QA, datang semua, ada maintenance juga ada pada ke situ kayaknya, nyambut, dipikirnya ada tamu penting. Nah pas mereka keluar, tengok kali, ini mana tamunya kali gitu, yang ada cuma saya aja di situ sendirian. Akhirnya dia, ini kata satpam, ini Bu, ininya tamunya. Kaget dia, lah ya saya bayangkan dari pagi nyari PT itu udah lusuh, udah dekil, udah mungkin baju aja, namanya baju ya memang mau siap-siap kerja. Saya kan nggak tahu kalau itu, jadi pakai baju, wah mungkin lusuh kayak gimana di pandangan dia. Akhirnya saya ditanya sama Bu Elizabeth itu, teman. Dari mana Pak Hampri? Saya punya teman Pak Willy, gitu. Willy Jonathan. Oh iya itu temannya Pak Hampri, gitu. Ya udah kalau gitu, akhirnya saya diajak ke ruangan dia dulu. Nah di ngobrol banyak gitu. Akhirnya saya tujuan ke situ ngapain, katanya gitu. Terus ya saya bilang saya lagi nyari kerja, kemudian ditawarin Pak Willy itu untuk nih nyari alamat ini. Ternyata itu direktur di perusahaan itu. Yang akhirnya saya disuruh naruh lamarannya. Minggu selanjutnya saya diinterview ke situ dan bekerja. Kerja dari sana dari sekitar 98 itu sampai 2002. Ya banyak kenangan pahit manis di sana. Jadi wakil satu serikat pekerja ya yang demo sana sini ya, kemudian kenangan banyak di sana, mantan. Mohon maaf ya dulu mantan-mantanku. Ya mungkin kita nggak berjodoh, ya mungkin saya tidak baik untuk kalian. Ya kemudian tahun 2002 saya keluar, karena itu pun keluarnya saya sebenarnya, jadi saya tuh di samping saya sekolah, saya kerja, itu saya tuh ngeband, ya, main musik. Jadi saya dari awal belajar musik itu tahun 94 masih di kreditan itu. Saya belajar di daerah Kampung Bugis itu, ya saya sampai beli gitar. Itu saya belajar dengan teman-teman di sana. Terutama teman saya yang dari kampung juga yang kerja di perpajakan itu, Dodo. Halo Viko. Saya awal belajar gitar itu sama dia. Ya, kemudian sampai kesininya saya ketemu di Bekasi tadi, di Jalan Tulip di samping rumah kakak saya tuh di situ bikin band, ya sampai ada yang manajernya, yaitu Pak Suroso almarhum. Pak Suroso, Edward, mamanya juga sudah almarhum. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngeband bareng di situ, namanya Square Band, ya. Singkatan Square itu kan artinya kotak, ya. Nggak nyangka kalau sekarang ada band kotak, ya. Jadi Square itu saya Sobhan Prayogi, kemudian Kak Kamto, Ki-nya Kamto, Kohar, kemudian Arif Reza dan Edward, ya, atau Edo. Ya, jadi saya ngeband di sana itu sampai 2002 itu ngeband dengan awal Square, ya. Kemudian kita itu mau garap album, jadi bikin demo lagu 5 lagu untuk diajukan ke label, ya. Saat itu mengajukan ke Musika Studio, ya. Ada lagi ke Logis, mungkin ke Virgo Ramayana, ke SRC saya pernah ngajukan juga, ke Sony BMG, ya, ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada jawaban, entah karena takdirnya atau gimana, ya. La haula wala. Mungkin awal mulai belajar bikin lagu tahun 97. Ada lagu pertama, ya mungkin saya juga malu gitu, ya. Jadi saya sampai dengan aktif produksi bikin lagu sampai tahun 2013. Kesini hanya mungkin lagu-lagu apa ya, kayak
bikin himne Kota Bekasi yang versi saya, mungkin paling itu. Himne-himne sekolah, mungkin march sekolah. Ya, setelah itu, setelah 2013. 2013 sampai ke sana mundur, ya saya bikin lagu mungkin udah beratus-ratus banyak. Dan alhamdulillah yang sudah dibikin demo sudah jadiin lagu, sudah ada di 90 platform, udah ada di ya ada Resto, di Spotify, ada di Juk. Jadi coba cari Yogi Cancer aja ada. Sekitar 15 lagu yang sudah masuk. Dan itu nggak tahu ya nanti lagunya menjadi apa. Karena saya merasa lagu-lagu saya itu semua saya udah kayak tumpukan apa ya, karya usang kalau saya bilang. Ya, entah mau jadi apa nantinya. Saya berserah diri saja sama Allah. Jadi saya tadi keluar perusahaan 2002, saya itu diajakin bikin demo lagu, ya garap lagu. Karena saya itu dari dulu belajar musik itu ada main gitar, ada bass, ada iseng-iseng ngedrum. Jadi saya keluar dari perusahaan itu ke pulang ke Bekasi, berbase camp tadi di Jalan Melati ya. Jadi dengan Square Band bikin lagu, garap lagu. Jadi Square Band ganti Fish Band. Saya garap lagu dari tahun 2002 itu sampai dengan 2007. Ya, kalau di Kompas itu ya dari mulai saya STM pun saya sering ngeband ya. Saya pindah di Tambun Taman Raya ya, dari SKU itu pindah ke Taman Raya. Saya juga akhirnya dengan Peace Band bubar ya, karena Arif sama Reza itu pindah ke Cilebut, jadi mungkin kejauhan. Akhirnya kita break bandnya ya. Kemudian saya ngerintis band lagi di Taman Raya dengan ya ini awal mulai bibitnya Cancer ya. Karena kita ketemunya dengan saya juga lahiran bulan Juli jadi bintang Cancer. Kemudian banyak sekali di situ yang nongkrong itu mungkin ada 19 anak nongkrong itu semua bintangnya Cancer. Nah sebelum Cancer itu saya iseng-iseng nongkrong di situ bikin warung-warungan namanya Kedai 9 karena ada anak nongkrong yang bareng-bareng pengangguran itu 9 orang ya. Halo Heru ya, Heru Santoso mungkin cerita ini dia tahu banget ya. Selama ngerintis di sana banyak yang peduli dengan band ya, RT-nya ada Pak Ade almarhum, Pak Asep ya Sebahinur, kemudian Pak Dede, kemudian ada Pak Nurdin, ya Pak Jalal, Pak RW Junaidi, Pak Willy Arto dan ada Pak Rosa dan kakaknya yang ngasih tempat tinggal, ngasih kontrakan untuk band. Jadi ada yang ngasih alat band, ada yang ngasih kontrakan. Dulu saya sambil nganggur di sana tuh ngeband ya. Kemudian saya juga sering diminta ngajar anak-anak warga sana ya, ngajarin gitar, ngajarin keyboard gitu. Jadi saya di band main keyboard ya, karena tadi udah ada gitaris, kok banyak kalau gitaris. Garap lagu lagi, garap album, saya ngajukan banyak label dan saya di sana punya ketemu dengan seorang manajer lagi. Jadi di sana namanya Mas Andi. Mas Andi, apa kabar? Terima kasih sudah dampingi kita meskipun kita mungkin disebut tidak berhasil ya, belum berhasil. Kita banyak ngajukan ke label-label dengan beliau. Kita juga ada yang ngasih tadi alat band, ada sound systemnya, ada mixer besar. Jadi kita kebetulan Mas Andi ini orang sound engineer dulu Hotel Mulya ya. Jadi dia biasa, terus dia juga kerja di PH sampai sekarang malah beliau. Itu banyak bikin acara-acara program-program untuk stasiun TV. Jadi ada banyak pengalaman kita untuk syuting dengan mereka ya. Masih ingat dulu dengan Departemen Sosial, dengan TPRI, mungkin ngeband religi ya, bulan Ramadanan dulu pernah juga. Jadi untuk masalah syuting dan lain-lain saya ada sedikit pengalaman dengan bersama Mas Andi tadi ya, termasuk ilmu sound system ya. Terima kasih banyak Mas Andi. Ilmu rekaman malahan ya. Jadi dulu saya kalau rekaman band lagu itu ke studio bayar ya. Mungkin saya masih ingat daerah Pondok Gede sini di Go Production di
Veris pernah, jadi Mata Studio, malah di Aksen Studio Kotak ala Posan ya, saya juga pernah tag di dia, juga di temennya Kotak itu di Tambun di Ares ya, Ares saya pernah rekaman lagu di sana. Nah tadi setelah kenal Mas Andi tuh biasa bikin rekaman di rumahnya. Saya diajakin ke rumahnya, ternyata di rumahnya ada komputer, ada ya persis beginilah. Wah saya jadi selama itu saya belajar ngetrack, belajar rekaman langsung di rumah Mas Andi. Ya ternyata sama aja. Mungkin kalau studio kelihatan ada ruang, ada kedap suaranya, ada alat-alatnya. Kalau di sana mungkin hanya komputer dan ini. Nah pada akhirnya saya di Tamarai itu saya kenal dengan dia tuh punya dagang komputer lah di Glodok. Jadi biasa servis komputer dia udah biasa. Nah saya beli komputer, punya komputer masih PC, masih PC dulu apa ya, tipe Pentium 2 mungkin ya. Tapi itu bisa pakai buat ngetrack lagu ya. Saya akhirnya bisa ngetrack sendiri di rumah ya. Dulu masih kayak pakai apa ya, Sonar mungkin ya, dari Mas Andi itu. Terus kesini mulai kenal Cubase, Pegas Pro, yang sekarang musik kreator mungkin ya. Pro Tools mungkin saya kenal juga ya. Akhirnya saya bisa rekaman lagu-lagu saya di rumah sendiri ya, dengan alat-alat dari banyak warga yang mungkin ngasih ya, termasuk almarhum Pak Asep. Mudah-mudahan beliau semua yang sudah dukung band saya yang sudah almarhum diampunkan segala dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah. Juga yang masih hidup, mereka semua juga diberikan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat, dan kesehatan terutama. 2007 tadi kan ngajar-ngajar, saya juga malah bantuin ngajar musola ya. Jadi ngajarin ngaji dengan, ada dulu kalau yang cewek diajarin oleh anak, adanya seorang drummer di kita, adanya Iqbal. Saya ngajar yang anak cowoknya. Nah saya disaranin karena saya ngajar gitar, ngajar keyboard ke rumah-rumah, itu orang lihat, Yogi kamu tuh punya bakat untuk jadi guru katanya gitu. Saya bilang saya males, saya nggak mau, bapak saya aja guru, saya nggak mau gituin ya. Akhirnya udah coba kamu kuliah lagi aja, daripada nganggur-ngangguran kuliah. Kebetulan kuliahnya saya itu, kamu kan udah duniawi musik. Nah akhirnya saya disuruh kuliah agama biar dunia akhirat katanya gitu. Jadi akhirnya saya kuliah agama. Saya cuma taunya mau ngejar S1 ya, jadi saya kuliah, kemudian diajak oleh teman itu untuk daftar kuliah. Ini sambil kuliah. Nah sambil kuliah pun saya tuh didaftarin ngajar. Jadi saya dimasukkan ke sebuah sekolah swasta di daerah Kota Bekasi, Dharma Patria. Terima kasih Bu Ira ya. Akhirnya saya diterima ngajar karena saya tadi berkecimpung di dunia seni ya, saya ngeband dan lain. Jadi saya saat itu ngajar seni budaya, kuliah saya bertahun-tahun dan ngajar. Akhirnya 2008 karena saya merasa kejauhan, saya pindah ke Kota Bekasi, dan alat-alat band yang mungkin tadinya dikasih oleh orang-orang akhirnya saya kembalikan, karena saya ngontrak di Kota Bekasi, kontrakan kecil, nggak bisa buat nampung alat-alat banyak ya. Akhirnya kesini saya juga punya sendiri, mungkin beli gitar, beli dan lain-lain ya di Kota Bekasi, dan saya masih terus ngeband meskipun saya juga menjadi guru. Ngajar yang tadinya di Dharma Patria, akhirnya saya 2 tempat ngajar karena dipanggil juga oleh SMP Negeri 13 ya. Saya ngajar 2 tempat, Dharma Patria dan SMP Negeri 13, sambil terus kuliah tadi. Nah kuliah yang harusnya lulusnya mungkin 4 tahun, karena saya tadi ya mungkin uang juga mungkin gak cukup untuk bayar kuliah dan bayar kontrakan, bayar makan. Akhirnya apalagi cuma ngajar guru honor ya, mungkin aduh paling cuma dapat berapa ya, 400.000 300.000 saya saat itu sebulan. Dengan ngajar 2 tempat pun ya paling ada tambahan 800.000 paling juga ya, gak jauh dari situ lah. Akhirnya saya dapat ya, jadi kalau mau wisuda lulus saya nggak punya duit untuk bayarnya. Akhirnya mundur lagi sampai pada akhirnya sampai 2013 mungkin saya baru bisa nebus ijazahnya. Itu pun saya ya cari-cari pinjaman, akhirnya dia dapat pinjaman dari dari koperasi 13 ya, akhirnya bisa ngelunasin dan bisa menebus ijazah. Barulah jadi guru beneran.
karena ijazahnya baru ya, dengan gelar ya SPDI. Ngajar di swasta itu dari Dharma Patria sampai dengan tahun 2014. Nah tapi 2013 akhir itu jadi saya di SMP Negeri 13 hanya 2 tahun. Saya pindah ke SMP Negeri 6 Kota Bekasi, ya ini sekolah ini 2014, dan saya 2 tempat dengan Dharma Patria. Akhirnya 1 tahun saya putuskan untuk memilih karena tidak bisa karena jaraknya kebetulan SMP Negeri 6 ini jauh, daerah Pondok Gede. Saya dengan bolak-balik ke daerah Kranji untuk ke SMP swasta tadi jauh. Akhirnya saya putuskan untuk la haula wala adanya saya hanya ngajar di 1 tempat di SMP ini. Itu pun saya sebenarnya sambil ngajar, saya punya sampingan ngajar, mungkin ngajar gitar, ngajar keyboard ke rumah-rumah masih. Terus juga saya ngajar eskul paduan suara. Ya, alhamdulillah saya juga kemudian bergabung dengan komunitas MGMP seni budaya yang pada akhirnya saya juga terpilih untuk jadi pengurus di MGMP seni budaya. Nah saya sebenarnya ngajar itu seni budaya itu dari tadi 2007 sampai dengan 2022 ya, itu jadi sekitar mungkin berapa tahun tuh, 15 tahun segala saya ngajar seni budaya ya. Tapi kuliah tadi sampai udah dapat ijazah saya sarjana agama, kuliah agama ya. Jadi tidak match ya. Ngajar saya seni budaya tapi ijazahnya agama. Karena saya itu jadi guru honor jadi tidak bermasalah. Bahkan selama ngajar saya kadang ada mata pelajaran PLH, disuruh ngajar PLH ya. Jadi ngajar 2. Ada juga agama ada. Mungkin agama juga, seni budaya juga. Nah kemudian 2017 guru honor itu diangkat menjadi GTK TKK ya oleh Pemkot. Jadi saya jadi guru honor TKK sampai dengan 2023. Ya 2002 saya kemudian ada pengangkatan P3K. Ya, akhirnya saya tes dan 2023 ini alhamdulillah saya lulus P3K. Malah awal saya masuk pertama kali daftar ke SMP Negeri 4 karena saya pikir saya kan tinggal di daerah Kranji di Perumna 1. Mungkin biar deket saya akhirnya masuk di daftar di 4. Tapi karena di 4 itu mungkin waduh berapa orang pendaftarnya 90 apa berapa ya. Itu yang diterima cuma 1 guru dan itu pun yang harus sudah sertifikasi. Akhirnya saya gugur ya. Tapi lulus P1. Kemudian gelombang 2 lagi saya masuk lagi ngelamar daftar di SD Caka Sampurna 1 ya. Itu daftar agama ya, pelajaran agama karena saya harus P3K itu harus linear dengan jasa. Kemudian saya itu pun sama di Caka Sampurna, SD Caka Sampurna saya tidak bisa diterima karena memang hanya 1 guru yang diambil dan itu pun yang diterima yang sudah sertifikasi. 2023 alhamdulillah ada pengangkatan lagi dan itu induk ya. Jadi saya karena ngajarnya di sini di induknya di SMP Negeri 6 saya akhirnya diangkat di SMP Negeri 6 dengan ngajar pendidikan agama Islam. Kembali ke basic karena ijazahnya agama saya ngajar pendidikan agama Islam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah sekelumit saya tadi bisa menjadi inspirasi buat kita semua yang lain yang nonton tayangan ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya kerjakan, saya sumbangsihkan, saya kerjakan, saya curahkan semua menjadi amal ibadah saya dan ini menjadi sebuah pekerjaan yang Allah ridhoi ya. Dan entah saya itu nanti ini sekarang tuh saya siapa, guru agamakah, musisikah, ya, pencipta lagu kah, ya la haula wala inilah saya adanya. Saya hanya menjalani apapun adanya. Ya mudah-mudahan saya bisa menjadi
manusia yang bermanfaat untuk semuanya, untuk anak didik saya, untuk kota ini, untuk bangsa ini. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.